Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Yani Isnania SPD MPD dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Mukti Sida Widodo. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bisnis dan ilmu administrasi bisnis. Untuk pendahuluannya, kita akan membahas tentang pengertian bisnis terlebih dahulu. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, mulai dari pengadaan bahan, produksi, pemasaran, dan distribusi sampai pada konsumen dalam bentuk barang maupun jasa, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan. Adanya bisnis tidak terlepas dari adanya dua unsur, yaitu subjek dan objek. Untuk subjek sendiri adalah pelaku bisnis itu sendiri, meliputi dari pemerintah, pemilik perusahaan, pemegang saham, manajer, karyawan, produsen, pemasok, distributor, masyarakat, dan konsumen. Untuk objek bisnis sendiri adalah barang dan jasa menjadi objek dari perilaku bisnis tersebut. Selain itu, dalam bisnis juga diperlukan beberapa hal penting bagi perjalanannya bisnis itu sendiri, yaitu tentang keuangan, material, dan etika. Dalam dunia bisnis, memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali, justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Etika dilaksanakan sesuai dengan tuntunan tuntutan kebutuhan dunia bisnis. Ketika menuntut agar seseorang melakukan ajaran moral tertentu karena ia sadar bahwa hal itu memang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Kita beralih ke pembahasan. Untuk pengertian bisnis menurut ahli ada tiga. Yang pertama, Hughes dan Kapur. Menurut Hughes dan Kapur, definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Brown dan Bretelo, pengertian bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan pemerintah maupun swasta, tidak peduli mengejar laba atau tidak. Menurut L.R. Dixie, definisi bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Berikutnya saya akan membahas tentang pengertian bisnis secara umum. Bisnis sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang menciptakan nilai melalui produk, barang, jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang atau menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Baik, selanjutnya kita membahas tentang fungsi bisnis. Adapun beberapa fungsi bisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, from utility, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya perusahaan furnitur, perusahaan jasa keuangan. Yang kedua, place utility, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga, possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis di mana sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang membutuhkan, baik itu barang maupun jasa. Yang keempat, time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis, di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat, untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Selanjutnya, kita beralih ke manfaat bisnis. Ada 5 manfaat bisnis. Dalam menjalankan bisnis, manfaat ini banyak memberikan manfaat pada pelakunya. Dengan memiliki bisnis, kamu akan merasa beberapa manfaat berikut ini. Yang pertama, mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Yang kedua, menjadi bos untuk diri sendiri. Yang ketiga, menggali diri sendiri.
Yang keempat, bisa mengatur waktu dengan leluasa. Yang kelima, memiliki masa depan yang cerah. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis lingkungan bisnis. Secara garis besar, lingkungan lingkungan di mana bisnis beroperasi terdiri dari dua kategori, yaitu lingkungan internal yang mencakup berbagai faktor di bawah kendali perusahaan, yaitu yang selanjutnya lingkungan eksternal yang mewakili berbagai faktor di luar kendali perusahaan. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal terdiri dari struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sumber daya perusahaan. Mereka mengendalikan perusahaan, maksud saya perusahaan dapat mengubahnya untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal untuk mencapai tujuan. Baik, selanjutnya lingkungan luar. Beberapa ahli menawarkan klasifikasi yang berbeda untuk lingkungan eksternal, dan di sini saya akan merujuk ke buku Thomas L. Whelan yang berjudul Manajemen Strategis dan Kebijaksanaan Bisnis. Ia membagi hierarki lingkungan eksternal menjadi tiga tingkatan, yaitu lingkungan fisik alami atau natural physical environment, terdiri dari sumber daya fisik, iklim, dan satwa liar. Mereka adalah lingkungan luar dan mempengaruhi dua lingkungan lainnya, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan tugas. Yang kedua, lingkungan sosial atau social environment, termasuk komponen peneliti Pestel, tetapi tidak termasuk faktor lingkungan. Jadi itu terdiri dari faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Dan yang ketiga adalah lingkungan tugas atau task environment. Lingkungan ini mencakup interaksi antara perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Mereka terdiri dari pemerintah, kelompok khusus, pelanggan, pesaing, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, kreditor, dan masyarakat. Baik, selanjutnya pengertian administrasi bisnis. Menurut Alemnya Heno Kacaribu, dalam buku pengantar ilmu administrasi tahun 2020, secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu administrare, berarti melayani atau membantu. Administrasi adalah seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, karena membutuhkan kerjasama antara dua orang atau lebih. Administrasi bisa dipahami dalam artian sempit dan luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit yaitu kita mengutip dari buku administrasi perkantoran untuk manajer dan staf pada tahun 2009, yang terbit tahun 2009, karya Hendy Haryadi, yang bertuliskan administrasi merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis untuk menjadikan keterangan dan memudahkannya untuk mendapat informasi itu kembali. Dan pengertian administrasi dalam arti luas, administrasi dapat diartikan sebagai aktivitas kerja oleh sekelompok orang yang didasarkan pada kegiatan pembagian kerja sesuai yang telah ditentukan dalam struktur. Dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Dalam administrasi, artian sempit bisa dikatakan juga sebagai tata usaha, sedangkan dalam pengertian luas, administrasi mempunyai sejumlah unsur penting, yakni sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas terstruktur, kegiatan yang runtut untuk mencapai tujuan, serta pemanfaatan berbagai sumber. Maju ke slide berikutnya. Tujuan administrasi. Tujuan administrasi adalah tujuan yang dibutuhkan oleh setiap organisasi maupun perusahaan. Administrasi membantu dalam hal perencanaan serta pengembangan kegiatan demi tercapainya tujuan bersama. Setidaknya ada tiga tujuan administrasi. Yang pertama adalah adanya administrasi membantu organisasi untuk memantau dan memperhatikan kegiatan atau data yang dimilikinya. Yang kedua, administrasi juga dibutuhkan untuk melakukan evaluasi kebijakan, kegiatan, rencana, dan hal-hal lainnya. Yang ketiga, administrasi untuk membantu penyusunan program kegiatan dan pengembangannya. Slide berikutnya, yaitu peran administrasi. Secara mendasar, fungsi administrasi adalah untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan administrasi mengambil beberapa peranan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pengadaan, pengarahan, pengordinasian, pelaporan, hingga penganggaran. Jika dibahas dari yang pertama, ada 7 aspek.
Dan pengertian dari aspek pertama yaitu peranan. Peranan adalah kegiatan administrasi di dalam sebuah perusahaan berkaitan dengan penyusunan rencana strategis perusahaan. Dan yang kedua penyusunan. Penyusunan dalam administrasi perusahaan berkaitan dengan upaya membangun komunikasi kerja. Penyusunan komunikasi kerja ini dilakukan agar setiap anggota atau bagian perusahaan bisa melakukan koordinasi yang baik dan mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, pengadaan. Dalam perusahaan tentunya membutuhkan tenaga kerja. Ternyata administrasi juga mengambil peranan besar dalam hal pengadaan tenaga kerja ini. Berkaitan dengan pengadaan tenaga kerja ini, administrasi mengambil peran untuk menemukan, menilai, mengevaluasi, menetapkan, hingga memberhentikan hubungan kerja dengan karyawan perusahaan. Yang keempat adalah pengarahan. Administrasi juga mengambil peran dalam hal pengarahan alias pemberian bimbingan. Maksud dari pengarahan ini adalah memberikan saran atau masukan untuk perbaikan suatu hal yang tengah dikerjakan oleh anggota baik individu atau kelompok dalam perusahaan. Yang kelima, pengordinasian. Peranan penting lainnya administrasi adalah melakukan pengordinasian dalam seluruh kepentingan di tiap bagian perusahaan. Koordinasi ini dilakukan oleh bagian administrasi agar setiap kegiatan dilakukan secara harmoni, tepat waktu, dan tepat sasaran. Yang selanjutnya, pelaporan. Pelaporan adalah memberikan informasi dalam bentuk laporan yang merupakan hal yang harus dilakukan dalam kegiatan administrasi. Pelaporan yang diberikan meliputi semua informasi suatu kegiatan dan bagaimana perkembangannya. Yang terakhir, penganggaran. Dalam peranan administrasi, ini juga berkaitan dengan penganggaran atau budgeting. Tapi ini bukankah ini tugas akuntansi? Ternyata meskipun secara kegiatan umum penganggaran adalah kewajiban akuntansi, tetapi secara tidak langsung administrasi juga mengambil peran tersebut. Baik, selanjutnya manfaat administrasi. Untuk yang pertama, administrasi adalah salah satu bagian terpenting dalam mengelola suatu bisnis atau usaha. Apapun bisnis dan seberapa kecil bisnis tersebut, tidak akan luput dari pentingnya administrasi guna mendukung kelancaran bisnis untuk menopang pertumbuhan usaha. Untuk praktek penerapan administrasi pada bisnis dapat dimulai dengan sistem administrasi yang paling sederhana seperti yang pertama membuat catatan, membuat register, menyimpan nota-nota, dan membuat atau menyimpan nota untuk setiap pembelian usaha Anda. Dan setelah terbiasa melakukan administrasi sederhana pada bisnis, selanjutnya dapat mencoba dan memulai belajar untuk sistem pembukuan. Dengan memiliki manfaat, yang pertama adalah mengetahui seberapa besar laba dengan melakukan administrasi. Yang kedua, menghindari dari risiko kerugian dalam melakukan administrasi. Yang ketiga, administrasi merupakan data dari pengembangan bisnis. Yang keempat, administrasi merupakan data penting bagi investor. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.